93,4 FM Radio Lunggi, radionya orang Sambas. Ya, masyarakat Sambas, terima kasih masih tetap stay tune 93,4 bersama Verisa. Ya, kali ini kita untuk melanjutkannya, kita sudah kedatangan nih dua narasumber langsung dari Pengadilan Negeri Sambas. Nah, dua narasumber ini adalah hakim-hakim Pengadilan Negeri Sambas yang luar biasa ya. Ada ibu-ibu yang di samping saya, kanan kiri saya ini ibu-ibu yang cantik-cantik ya. Oke, dengan dari kanan saya mungkin dari ibu siapa? Perkenalkan, nama Ingrid ya, Clarissa. Oke, yang selanjutnya Ingrid siapa ini Bu ya? Ingrid Holonita. Oh, Ingrid Holonita ya. Iya. Kalau dari namanya bukan orang Sambas tentunya ya. Kan saya perantau. Oh, perantau ya. Oke, dari kemarin kita dari hakim-hakimnya memang bukan orang Sambas ya Bu ya, dari orang luar juga ya. Oke, dari yang kiri saya ada ibu siapa? Saya Yola Ina, Bu Clarissa. Oh, Yola SK Afrina, juga bukan orang Sambas ya Bu ya. Kok tahu? Dari namanya, mungkin dari bahasanya mungkin. Oke, udah berapa tahun nih ibu-ibu bertugas di Pengadilan Negeri Sambas jadi Bu Ingrid? Kalau saya baru 1 tahun lebih Bu, dari 2021 awal. Kalau dari Ibu Yola? Hampir 2 tahun. Hampir udah 2 tahun ya. Bagaimana nih? Bagaimana? Kerasan ya sudah menjadi membaur dengan orang Sambas? Lumayan kerasan, enak Bu. Orang-orangnya juga gitu ya Bu ya? Orang-orangnya baik-baik. Iya, sangat-sangat baik untuk orang-orang Sambas di sini ya, bagi perantau-perantau gitu ya. Ramah-ramah tentunya. Oke, sahabat sehat Radio Lunggi yang ingin bertanya seputaran pelayanan Pengadilan Negeri Sambas, langsung saja ke nomor 089 533 550 1818. Oke, dari ibu-ibu ini tadi udah dijelaskan oleh Bapak Ageng, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas ya, mengenai topik kali ini adalah mengenai permohonan. Untuk ibu-ibu ini secara kan pasti menanganinya lah ya permohonan itu. Dari Ibu Inggit mungkin udah pernah menangani permohonan apa saja itu Bu? Karena permohonan di Pengadilan Negeri Sambas ini cukup banyak, tapi rata-rata seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, ada perbaikan akta, kelahiran, akta kematian, mungkin juga catatan perkawinan ya, akta perkawinan masyarakat yang bukan agama Islam, juga ada penegasan identitas, juga ada perwalian, dan juga ada saya pernah adopsi anak. Oh, sudah pernah ya? Sudah di sini kebetulan Sambas ini beragam sekali ya Bu Yola ya mengenai permohonannya. Jadi memang macam-macam gitu, seperti itu Bu. Oh, kalau adopsi anak itu juga harus dimohonkan di pengadilan ya Ibu? Betul. Ya. Tadi Ibu udah 1 kali pernah adopsi, itu apa sih syarat-syaratnya mungkin Bu? Syarat-syarat sebenarnya dalam undang-undang administrasi kependudukan itu dijelaskan sebenarnya. Pertama itu ada syarat formilnya. Jadi 2 pasangan suami istri itu harus minimal ada jangka minimal perkawinannya dulu, usianya juga dibatasi, dan juga anak yang sudah pasangan tersebut punya juga harus jelas. Jadi tidak bisa sudah 5 anak dia mau adopsi anak lagi, itu ada batasnya. Ada bukan sembarangan langsung mengangkat anak gitu ya Bu ya. Dan juga harus diselidiki atau diteliti dulu oleh dinas terkait. Ada laporannya apakah calon orang tua ini, calon orang yang mengadopsi anak ini berhak dan juga mampu. Bagaimanapun kan adopsi anak itu untuk kepentingan anak itu sendiri, jadi bukan untuk kepentingan orang tuanya ataupun kepentingan orang tua angkatnya, tapi saya sebagai hakim dan juga pasti hakim-hakim di sini meneliti dulu apakah memang ini terbaik untuk anak. Namun sebelum sampai ini terbaik untuk anak, tadi yang saya jelaskan harus ada syarat-syarat formil yang dipenuhi. Jadi tidak bisa sembarangan kalau anak ini sudah lama sama kami Bu, tapi kita teliti dulu apakah calon orang tua angkat ini memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh undang-undang. Apa saja syarat-syarat formilnya itu Bu? Yang seperti saya jelaskan, dia harus ada minimal menikah 5 tahun, juga umur pasangan suami istrinya, dan minimal atau maksimal
satu orang anak saja baru mempunyai orang tua itu, dan juga sudah ekonominya sudah diteliti apakah mampu atau tidak, dan juga itu, ada ya. penelitian dari dinas terkait seperti itu, Bu. Oh iya. Atau saya pernah juga dokternya menyatakan memang walaupun maaf ya, ibunya itu masih muda tapi sudah sulit, ada keadaan kondisi tertentu dari kesehatannya yang sulit mempunyai anak. Seperti itu biasanya ada ditambahkan menjadi alat bukti surat. Oh gitu. Nah tadi itu kan ada syarat-syarat, misalnya dokumennya itu apa Iya. saja sih yang harus diajukan selain permohonan yang dimohonkan tadi, kalau akte kelahiran, aktenya, kalau pengangkatan anak ini apa saja gitu syarat-syarat dokumennya? Iya. Pertama KTP para pemohon, para pemohonnya itu suami dan istrinya, ya kan, karena ini dalam satu perkawinan yang sah, dan juga biasanya akte kelahiran bapak dan ibunya, surat perkawinan mereka yang menyatakan mereka memang suami istri. Di situ bisa kita lihat dari sudah berapa lama menikah. Misalnya kalau agama ini kan pengangkatan anak agamanya di luar agama muslim ya, Bu, ya, Kalau pengadilan negeri non muslim gitu ya, ya, Bu ya. jadi harus dibedakan buat nanti bapak ibu pendengar radio di sini untuk warga negara yang di luar agama Islam. Ya. Jadi ada akta perkawinannya, juga ada kakaknya biasanya, dan yang paling penting itu dokumen dari dinas sosial untuk meneliti bagaimana sih orang tua tersebut apakah sudah layak. Dan juga di syarat undang-undang itu ada persetujuan dari orang tua kandung dari si anak tersebut. Jadi tidak bisa langsung mengambil anak atau apa, ataupun kalau tidak dari orang tuanya kandung, dari biasanya panti asuhan atau yayasan di mana anak itu sebelumnya berada. Itu harus ada gitu ya. Iya, jadi kita meneliti memang kalaupun dikabulkan itu yang terbaik untuk anak. Ya, seperti itu sih. Itu yang menarik dari Ibu yang pernah ditangani ya, Bu ya. Kalau dari Ibu Yola sendiri udah pernah menangani permohonan yang seperti apa saja ini, Bu? Permohonannya kurang lebih sama, tapi mungkin ada beberapa perbedaan. Jadi banyak memang seperti yang disampaikan Bapak sebelumnya, ya kan, pembatalan perbaikan akte kelahiran, kemudian perubahan identitas atau data di dalam akte kelahiran. Selanjutnya juga tadi sudah sempat disinggung perwalian. Ada cukup relatif banyak sih, Bu, permohonannya. Yang hampir semuanya sudah pernah gitu ya. Paspor juga. Kalau dispensasi kawin gitu pernah juga, Bu? Dispensasi kawin di sini sih belum ya, karena memang mayoritas di Sambas dispensasi kawin itu banyaknya diajukan di pengadilan agama, karena terkait dengan dispensasi ada ketentuan yang mengikat, di mana agamanya terlebih dahulu ya dilihat. Kalau seandainya non muslim ya semuanya itu diajukan di pengadilan negeri, tetapi kalau beragama Islam maka itu diajukan di pengadilan agama. Di sini sepertinya masih rendah angka pengajuan permohonan dispensasi ya. Nikahnya ya Bu ya. Nah kalau dispensasi nikah itu memang harus diajukan karena apa itu, Bu, latar belakangnya? Dispensasi kalau dari arti katanya ya pengecualian aturan untuk dalam hal ini karena dispensasi kawin ya untuk menikah. Pengecualian dalam apa? Yang paling utama dalam perkawinan terlebih dahulu dilihat dari usia, kan ya begitu ya, Bu ya. Kalau usia sudah memenuhi baru seseorang bisa menikah. Dispensasi kawin karena anak tadi atau seseorang itu belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang. Makanya diajukan ke pengadilan. Betul, gitu ya. Betul. Iya, biar paham masyarakatnya seperti apa sih gitu. Terus setelah itu? Nah, sekarang karena sudah dirubahnya Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ya ada perbedaan usia perkawinan. Kalau sekarang usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan sama, wajib sudah 19 tahun. 19 tahun. Nah, untuk orang-orang yang belum 19 tahun tersebut, dia mengajukan permohonan dispensasi diwakilkan oleh orang tuanya. Seperti itu, Bu, ke pengadilan mengajukan permohonan agar dapat menikah. Seperti itu. Nah, itu kalau mengenai tadi kalau adopsi anak ada syarat-syaratnya. Kalau dispensasi nikah itu ada syarat-syarat dokumennya yang harus dibawa pemohon itu ke pengadilan tidak? Juga sama tentunya pasti ya, Bu ya? Sama. Nah, itu apa saja sih? Sama.
Karena ini orang tuanya yang mengajukan kepentingan anaknya yang akan menikah tersebut, jadi memang satu dokumen dari si pemohon sendiri yang menyatakan bahwa dia adalah orang tua yang berhak atau berwenang secara hukum mewakili anak di depan pengadilan, seperti kartu KTP-nya, kakaknya, dokumen kependudukan lainnya lah ya. Kemudian juga dokumen perkawinannya, atau kalau seandainya dia sudah cerai ya pasti juga akte perceraiannya. Selanjutnya dokumen tentang anaknya itu, identitas anaknya. Kalau seandainya anak misal dia belum punya KTP dan lain sebagainya, itu wajib juga dilampirkan ijazah seperti itu. Oke, biasa ya, banyak sekali jenis-jenis permohonan sebenarnya yang dimohonkan di pengadilan negeri ya Bu ya. Oke, untuk sahabat Lunggi yang ingin bertanya ya, langsung saja ke 089 533 550 1818. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan nih Bu dari Bapak Ameng, warga Kecamatan Pemangkat melalui WhatsApp. Ingin menanyakan syarat-syarat buat surat penetapan pasangan sah dari pengadilan negeri itu apa saja? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Yola atau Ibu Dosi. Silahkan Ibu Yola, nanti tadi yang berkaitan dengan perkawinan. Oh, maksud syarat-syarat buat surat penetapan pasangan sah dari pencatatan perkawinan terlambat gitu ya Bu ya, maksudnya ya? Syarat-syarat buat surat penetapan pasangan sah dari pengadilan negeri apa saja? Ya pencatatan pernikahan terlambat mungkin. Sebenarnya ya itu bapaknya harus jelas ya, ada 3 hal terkait dengan perkawinan ini. Satu, kalau dia mau melakukan pengakuan atas anak kan, dia terlebih dahulu harus mencatatkan perkawinannya. Karena perkawinannya itu belum ada, makanya ada anaknya, pengakuan. Nah ini kan tujuannya mungkin ke sana ya arahnya. Tapi kalau seandainya mungkin langsung kita spesifikkan terkait pencatatan perkawinan yang terlambat itu, sebenarnya tidak harus ada ketentuan menggunakan penetapan pengadilan. Tetapi ya kalau seandainya di pasal 56 peraturan pelaksana atas undang-undang nomor 24 tahun 2013 itu ya, nah itu kalau salah satu pasangan ternyata tidak terekam dokumen kependudukannya karena dia tidak memiliki KTP elektronik pada waktu itu ya, selanjutnya meninggal, nah itu yang membutuhkan penetapan pengadilan untuk kemudian mencatatkan perkawinannya. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Ada pertanyaan yang kedua mungkin bisa dijawab oleh Ibu Ingrid. Ya. Ingin bertanya bagaimana caranya mendaftar online untuk membuat surat keterangan tidak pernah melakukan tindak kejahatan. Nah ini mungkin bukan permohonan tapi mungkin bisa dijelaskan lah ya biar masyarakatnya juga tahu. Itu seperti apa Ibu? Jadi kan tadi dia dijelaskan oleh kemarin juga minggu lalu ya bahwa layanan PPSP itu ada 4 dan 5 sama ikut. Jadi yang ditanya oleh si penanya ini adalah layanan kepanitiaan hukum sebenarnya, dimana biasanya itu untuk mendaftarkan pekerjaan ataupun menjadi kepala desa, menjadi DPRD yang dipilih oleh rakyat itu diharuskan memiliki surat keterangan tidak pernah dipidana ya. Di sini bisa diajukan syarat-syaratnya seperti KTP dan juga akta kelahiran. Nanti oleh petugas dari kepanitiaan hukum akan mengecek dalam SIPP kita apakah si pemohon tersebut sudah pernah dipidana sebelumnya atau tidak. Nanti ketika sudah diverifikasi oleh kepanitiaan hukum, nanti disahkan penetapannya oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas seperti itu. Jadi syarat-syaratnya pertama pasti identitasnya terlebih dahulu dan juga biasanya ada tingkatannya apa, alasannya untuk apa. Biasanya di sini tuh untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa, menjadi DPRD dan lain-lain. Ada juga yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan, misalnya untuk melengkapi SKCK-nya seperti itu sih. Itu satu kali jadi atau bagaimana Bu? Atau memang harus datang 2 kali atau bisa online itu Bu? Mungkin Bu Yola itu bisa online atau langsung sekali jadi Bu? Oh bisa online Bu, era terang itu ya. Itu online, kalau masyarakatnya online langsung datang diisi di online lewat online era terang itu atau emang harus datang ke pengadilan juga Bu? Buka saja di era terang websitenya, kemudian penuhi persyaratannya, upload dokumen yang dibutuhkan, nanti langsung bisa itu.
selesai. Gitu langsung diproses seperti yang Ibu jelaskan, Ibu tadi jelaskan ya. Iya. Oke, kepada masyarakat Sambas nih yang ingin sahabat setia Radio Lunggi yang ingin bertanya ya seputaran pelayanan publik, pelayanan Pengadilan Negeri Sambas, langsung ke 089 533 550 1818 93.4 FM Radio Lunggi, radionya orang Sambas. Ya, kembali lagi ke Berani Menyapa, program dari Pengadilan Negeri Sambas. Ada satu pertanyaan dari Bapak Ame, warga Kecamatan Pemangkat, kepada ibu-ibu. Saya mau tahu untuk pengurusan putusan bisa diurus secara online atau tidak? Ya Pak, Bu, kebetulan ada putusan yang sedang mau saya cari di Pengadilan Negeri Sambas. Mungkin bisa dijawab dari Ibu Ingrid? Jadi pertanyaannya cukup baik ya, tapi saya mau menjelaskan terlebih dahulu. Ini bisa penetapan atau putusan ya. Jadi kan masyarakat mungkin tahunya putusan saja. Jadi kalau penetapan atau putusan itu masuk ke ranah perdata, bisa kalau si penanya ini adalah pihaknya, orang misalnya pemohon atau penggugat atau tergugat, bisa mendapatkan salinannya melalui aplikasi e-court, bukan aplikasi, website. Ya, bisa masuk ke dalam e-court Mahkamah Agung, pasti sudah terdaftar sebelumnya kalau sudah bisa mengajukan permohonan atau gugatan, nanti bisa diminta salinannya. Kalau dia bukan pihak, bisa masukkan surat kuasa dari pihak tersebut terlebih dahulu untuk mendapatkan salinan penetapan ataupun putusannya. Nah, di kata-kata yang terakhirnya saya sedang mencari putusan, seolah-olah pihak luar ataupun mahasiswa yang mau mencari bahan penelitian. Mungkin selanjutnya bisa Bu Yola sebagai mungkin ini kebetulan ada putusan yang sedang mau saya cari di Pengadilan Negeri Sambas. Berarti kalau dari pertanyaannya bukan pihaknya ya Bu ya. Nah, itu apakah bukan pihak tapi bisa mendapatkan putusan tersebut? Bisa, malah sangat gampang. Kawan-kawan mahasiswa mungkin ya, karena bahasanya tadi dicari seperti yang disimpulkan ibu-ibu sekalian, ini pasti di luar pihak. Jadi langsung dibuka di direktori putusan Mahkamah Agung, silahkan di search, nanti ada Pengadilan Negeri, masuk ke Pengadilan Negeri Sambas. Di situ mungkin agak sedikit yang dimaui. Maka alternatif kedua ya, Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa tadi bisa langsung menghubungkan melalui telepon selulernya ke aplikasi kami yang baru-baru ini juga sudah di-launching di Pengadilan Negeri Sambas. Itu namanya Ekomas. Seperti itu. Nanti itu ada menu-menunya. Nah, pasti dipermudah ya Bu ya untuk mencari putusan dari produk Pengadilan Negeri Sambas. Oke, tak terasa ya sudah 1 jam kita bersama di program Berani Menyapa. Mungkin dari closing statement dari Ibu Ingrid, apa itu Bu? Ini karena kita satu permohonan, saya mau menghimbau dan juga sekalian memberitahukan kepada para masyarakat ya Kabupaten Sambas, untuk pengadilan ini selalu terbuka terhadap masyarakat. Jadi tidak perlu takut ataupun segan atau seperti apa ketika mengajukan permohonan. Kami Pengadilan Negeri Sambas sudah membuat inovasi yang amat sangat baik, yaitu saprahan. Itu amat sangat dimudahkan, jadi tidak perlu lagi kebingungan mengenai apa yang harus diketik, apa yang harus dibutuhkan, apa yang harus dicari. Itu bisa langsung dikerjakan oleh pemohonnya sendiri. Ya, kalaupun masih kesulitan, petugas PTSP kami pasti akan membantu itu. Jadi tidak perlu lagi membantu orang lain yang katanya keluarga ataupun pihak-pihak lain yang menawarkan bantuan, itu tidak diperlukan lagi. Dan juga saya menghimbau untuk tidak perlu takut untuk datang ke pengadilan. Jadi beberapa sidang saya saksinya atau pemohonnya ketakutan, jadi seolah terdakwa gitu, menangis di sidang gitu. Padahal saya ada apa kebetulannya nanti kita layani, tapi ada ketakutan tersendiri karena pengadilan seolah-olah momok gitu ya. Jadi tidak perlu takut untuk para pemohon dan juga saksi-saksinya, disiapkan saja bukti-buktinya, saksi-saksinya itu sudah cukup. Jadi untuk memperlambat atau mempermudah itu tidak ada berlaku ya di sini, semua diproses sesuai dengan ketentuan seperti itu. Ya, pengadilan negeri bukan suatu hal yang menakutkan, bukan momok gitu, bukan momok gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Kalau dari Ibu Yola, closing statementnya yang terakhir. Kalau dari saya,
kadang-kadang masyarakat tuh terlampau takut seperti yang disampaikan Bu Dosi. Jadi seringnya tidak jujur dengan apa yang terjadi pada dirinya dan yang akan dimohonkannya. Nah, hal itu pasti terlihat di persidangan. Dan kadangkala apa yang dia butuhkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui dari luar sana. Katanya harus pakai penetapan pengadilan, pakai ini apa segala macam, jenis klasifikasinya ini segala macam. Nah, harusnya ya dijujurkan saja kepada petugas kami atau bertanya kepada orang yang tepat gitu ya. Silahkan datang ke Pengadilan Negeri Sambas, ada pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Sambas kalau seandainya ibu bapak tidak tahu. Contohnya tadi tuh Bu, untuk pengesahan perkawinan pakai penetapan tidak ada ya, tidak ada penetapan pengadilan untuk mencatatkan perkawinan kalau seandainya pertanyaan di situ. Itu saja ya Bu ya. Terima kasih Bu Ibu atas waktunya sudah datang ke Radio Lunggi. Terima kasih juga buat sahabat Sehat Lunggi dimanapun Anda berada yang setia untuk tetap stay tune di Radio Lunggi 93.4 FM dari jam 8 pagi sampai jam 9. Dan yang sudah mengikuti proses tanya jawab, kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Semoga ilmunya bermanfaat ya ibu-ibu ya.